Hai hai hai. Halo. Shalom adik-adik. Damai di hati. Ya, puji syukur kepada Tuhan Yesus yang selalu baik dan luar biasa. Ada berkati pat orang sehingga orang boleh melewati sepanjang minggu ini. Dan kali ini kita akan membahas Bina Anak pelajaran 47 dengan judul Janji kepada Abraham, yang pembacaannya dapat orang baca di dalam Kejadian pasal 22 ayat 9 sampai 19. Ya, dan kembali adik-adik kita akan membaca Alkitab, namun sebelumnya didahului dengan doa. Karena orang minta kekuatan Roh Kudus Tuhan mau tuntun patorang di dalam pembahasan Bin Anak pelajaran 47. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di sorga, sungguh sukacita yang kami rasakan karena berkat-berkat Tuhan selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Sehat kuat Engkau beri, kekuatan kemampuan Engkau beri bagi kami Bapa. Bahkan kesempatan yang indah kali ini Tuhan diberi bagi kami untuk belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, Bina Anak pelajaran 47 akan kami bahas bersama. Tuhan beri kami hikmat, supaya dari hikmat Tuhan kami boleh memahami, mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Dan apa yang kami dengar tidak hanya didengar begitu saja, tetapi Tuhan kami percaya akan makan tempat dalam hati kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Namun Tuhan, ada salah dan dosa yang kami lakukan sepanjang kehidupan kami, khususnya hari ini. Tuhan, ampuni kami Tuhan, kasihani kami, layakkan kami menerima berkat firman-Mu yang akan kami terima saat ini, yaitu firman kehidupan. Biarlah Tuhan mau ampuni salah dan dosa kami Bapa, supaya kami layak membaca, merenungkan, bahkan membahas Bina Anak pelajaran 47. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, adikku yang berkati Tuhan, sekali lagi Inci katakan Shalom. Ya, damai di hati. Mari adik-adik, orang mau baca pembacaan yang terdapat dalam Bina Anak pelajaran 47. Kita akan baca dalam Alkitab. Ya, Kejadian. Kembali orang balik ulang di Kejadian. Ya, Kejadian pasal 22 ayat 9 sampai ayat 19. Firman Tuhan berkata demikian. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham!" Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak akan segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku, maka aku akan memberkati engkau melimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat,
karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Betseba, dan Abraham tinggal di Betseba. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia orang semua yang mendengar, memelihara firman, bahkan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Adik-adikku yang berkati Tuhan, setelah beberapa minggu torang ada pelajari tentang nabi-nabi kecil, sehingga minggu ini adik-adik torang balik kembali kepada Abraham, karena judul bina anak kita kali ini janji kepada Abraham. Ya, sebelum adik-adik masih ingat toh, sebelum Inci cerita Yoel, Inci cerita Abraham dipanggil toh. Iya, Abraham ini adik-adik dipanggil toh, dia dari tanah Ur Kasdim, dia dipanggil oleh Tuhan, dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan apa? Memberkati dia toh, dengan memberikan keturunan yang sangat banyak toh. Tuhan bilang, siapa yang kutuk Pak Abraham akan dikutuk, siapa yang berkati akan diberkati. Nah, adik-adik, janji kepada Abraham adik-adik yaitu membuat keturunan Abraham seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Adik-adik, diulangi karena ada kejadian ini ya. Kejadiannya begini adik-adik. Janji Tuhan kepada Abraham dengan memberikan seorang anak betul terjadi adik-adik. Ketika dia berumur 100 tahun dan ini Sarah sudah tua toh. Nah, Tuhan tepati janjinya dengan memberi dia seorang anak. Makanya ini Sarah tertawa. Masa kita so tua? Tapi bagi Tuhan adik-adik tidak ada yang mustahil. Jadi Abraham umur 100 tahun dia mendapat seorang anak. Ada yang tahu adik-adik? Ini Abraham ada kasih nama siapa DP anak? Iya, Ishak. Jadi Abraham 100 tahun dia memperoleh anak DP nama Ishak. Walaupun ini Sarah so tua, karena Tuhan so janji, maka Tuhan menempati janjinya. Dan lahirlah Ishak bagi Abraham dan Sarah, sehingga Ishak artinya tertawa. Ya, pada ayat 1 kalau orang baca Kejadian 22 ayat 1 dibilang begini, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Berarti ada orang tuh kalau di sekolah kalau orang mau naik kelas, orang mau siapa? Ujian atau ulangan. Jadi adik-adik Kejadian 22 ini dapat judul kepercayaan Abraham diuji. Jadi orang cerita ini kepercayaan Abraham diuji. Jadi adik-adik sebelum orang naik kelas, orang mau siapa? Ujian dulu toh, ulangan dulu. Nah, begitu juga dengan Abraham. Adik-adik pada waktu setelah semuanya terjadi, waktu Abraham dipasang, semua sudah lewat, semua terjadi pada Abraham, dia melewati kehidupan bersama Tuhan. Adik-adik, datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Iya. Nah, Abraham, ya, adik-adik, orang lihat Abraham langsung menyaut, ya Tuhan, ya, orang tuh lihat kalau anak sekarang biar so panggil Dela, 3 kali kalau orang baru menyaut, tetapi adik-adik kalau orang lihat ini Abraham cuma 1 kali panggil Tuhan, panggil Abraham, dia kok menyaut adik-adik, ya Tuhan, ya, Tuhan bilang, hei Abraham, ambil anak korbankan pak kita sebagai korban bakaran, dan ngana pergi di suatu tempat, nanti kita mau tunjuk di tampak, pokoknya ngana mesti pergi. Iya adik, kalau orang iya paling orang berpikir bukan main kan Tuhan, masa Tuhan dah bilang keturunan Abraham akan bertambah banyak, kok ini cuma Ishak lagi Abraham pedang, kok ini Ishak mau disembahkan sebagai korban? Bagaimana ini? Mustahil tuh adik-adik tuh. Bagaimana tuh orang berpikir? Karena apa? Ishak cuma sendiri dan dia akan dikorbankan. Jadi nyak mau ada tuh keturunan Ishak toh? Iya, tetapi Abraham ini adiknya ndak sedih tuh. Dia cuma bilang, mungkin Tuhan ada membuat sesuatu, atau ini Abraham beranggapan bahwa pada saat itu adik-adik siapa yang kasih korban DP anak akan mengalami kebangkitan dan akan Orang akan makmur toh. Itu tradisi Yahudi. Nah adik-adik, pagi-pagi benar ini Abraham so pasang pelana keledainya adik-adik. Ya, dia so bawa kayu, dia so bawa api, dia so bawa pisau, dia so bawa keledai, dia so bawa semua adik-adik. Dan dia panggil dia punya pembantu atau bujangnya 2 orang adik-adik untuk ikut bersama-sama dengan dia. Nah adik-adik,
Dorang majalang. DP tampal ya adik Tuhan setentukan. Nanti Tuhan bilang nanti kita tunjukkan. Jadi iko jo, bajalang jo. Ya, seperti pertama adik waktu Abraham Tuhan panggil untuk keluar dari tanah Ur Kasdim. Ya, Abraham lenin tahu di mana. Nanti dia bilang pokoknya iko jo, nanti kita tunjuk itu negeri yang kau akan pergi ke situ negeri itu. Jadi pergi jo, iko jo. Sama adik. Dia so bawa Pak Ishak anaknya adik. DP bujang dua, dia so pelanan DP keledai. Dua orang so pergi, so bawa kayu, so bawa apa? Cok 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 cok. Dorang berjalan adik-adik 3 hari. 3 hari lamanya adik-adik. Nah, pada waktu soka 3 hari adik-adik, Abraham ada tengok tuh tempat yang Tuhan tunjukkan. Tuhan bilang, oh ini DP tambah berarti. Iya, dia bilang pada DP bujang dua, kalian tunggu di sini. Kami akan apa? Naik ke atas untuk beribadah. Nanti kami kembali. Iya, padahal adik-adik kan Ishak mau dikorbankan. Ya, nak mungkin mau kembali tuh. Tapi Abraham penuh kepercayaan bahwa apa? Mereka akan kembali. Iya, udah. Abraham so bawa Pak Ishak, so pelang-pelang so naik gunung. Nah, dorang ada naik, ada di dorang ada pergi di tanah Moria di satu gunung. Sudah, dorang dua so naik di gunung. Iya, Abraham so taruh tuh kayu di bahu Ishak. Dorang dua berjalan terus ke atas gunung. Karena apa? Dorang dua tujuan untuk mau apa? Mau ibadah. Dia bilang pada bujang mau apa? Mau sembahyang di atas, nanti kami kembali. Nah, dia berjalan dorang dua. Kakek Ishak bertanya begini, Bapak, Abraham, ya anakku, Bapak di sini sudah ada api, sudah ada kayu, di manakah domba bakaran untuk Tuhan? Ya, lalu Abraham jawab apa tadi? Ya, Abraham jawab, nanti Tuhan sediakan. Ya, dan dua terus ke atas tadi. Nah, sampailah apa di atas gunung itu Abraham ikut apa? Ikut ator, itu kayu, ikut susun. Iya, tapi adik dia ambil Pak Ishak. Kalau orang tua mau ambil tak begini, terus jangan kak mak jangan kak mak. Paling torang apa? Meronta-ronta. Tapi Ishak lain adik. Ishak cuma buat diam. Waktu Abraham dia punya tangan, iya, Abraham baringkan dia pada atas kayu. Ishak cuma bawa dia adik-adik. Iya, waktu Abraham ambil tuh pisau, so mau penyembelih Pak Ishak adik-adik. Tiba-tiba berserulah malaikat Tuhan dari langit adik-adik berseru, Abraham, Abraham menjawab, ya Tuhan, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan anak itu. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan dan engkau tidak segan-segan apa memberikan Ishak sebagai apa korban kepada aku. Nah, jadi pada waktu Abraham menoleh ke sebelah adik, dia ada lihat apa? Seekor domba yang DP apa? Yang DP tandu ada apa? Tak lingkar di belukar adik-adik. Iya, saat itu juga Abraham ambil tuh domba kok apa? Menyembeli sebagai korban bakaran pengganti anaknya Ishak. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Ya, sampai sekarang orang-orang bilang di atas gunung Tuhan menyediakan. Ya, luar biasa ada di Tompe cerita pagi hari ini. Ya, untuk kedua kalinya Tuhan berseru ulang kepada Abraham. Ya, malaikat Tuhan berseru dari langit bilang Pak Abraham, Abraham, karena kita tahu ngana so apa takut akan Tuhan dan ngana so tidak segan-segan memberikan anakmu Ishak sebagai korban persembahan. Lalu Tuhan bilang, aku bersumpah demi diriku sendiri, adik-adik. Karena apa? Abraham so takut akan Tuhan, kok Abraham segan-segan kasih Pak Ishak sebagai korban persembahan. Maka aku akan memberkati engkau. Orang boleh baca itu di ayat 17. Aku akan memberkati engkau melimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat.
Kemudian adik-adik, kembalilah Abraham ke Betseba dan dia menetap di situ. Nah, adik-adikku ini berkati Tuhan, luar biasa. Orang cerita pagi hari ini, ya kepercayaan Abraham diuji. Ya, nyanda ada satu orang tua di dunia ini yang boleh mau kasih apa, korbankan DP anak sebagai korban bakaran kepada Tuhan toh. Ya, padahal Tuhan cuma ada uji Pak Abraham. Mau uji betul-betul ini Abraham percaya Pak Tuhan kayaknya ada. Makanya ada di Abraham ini karena imannya kepada Tuhan, dia disebut bapa segala orang yang percaya. Karena kepercayaannya telah diuji. Toh, kalau orang sekarang apa? Nyanda ada tuh orang mau kasih korbankan icik saja tuh icik, aduh mau juga tapi anak kasihan cuma satu-satunya, cuma anak tunggal, kok mau korbankan kasih Tuhan. Tetapi Abraham pikir, aduh semuanya Tuhan yang apa bikin rencana untuk kehidupannya. Makanya jadi setelah Abraham diuji melalui anaknya Ishak, ada di ya Abraham diberi janji. Tuhan kasih ulang Tuhan pejanji Pak Abraham bahwa keturunan Abraham akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai. Tuhan ulang bilang DP janji Pak Abraham adik-adik. Tuhan bilang ulang. Dan ini karena apa? Tuhan so tes, Tuhan so uji Pak Abraham bahwa benar-benar Abraham percaya kepada Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan nyanda akan membuat sesuatu yang di luar kemampuan dari Abraham. Ya, sehingga jadi Abraham walaupun dengan dia susah hati, dia bilang kasih karena Tuhan ada minta, pasti Tuhan mau ganti apa yang terbaik untuk dia. Dan ternyata apa? Makanya dari sebelum dia berangkat ke atas gunung, dia bilang pada bujang, nanti kami kembali sebab orang cuma cuma sembahyang di atas, cuma mau ibadah di atas, nanti kami kembali. Nah, berarti di situ Abraham tahu Tuhan akan membuatnya semuanya indah toh. Nyandak mungkin Tuhan mau ambil karena Ishak ini apa? Anak perjanjian toh. Iya, Tuhan bilang melalui Ishak apa? Aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. No, kalau Ishak Tuhan so ambil toh. Kalau Ishak disuruh persembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran, siapa yang mau selanjutkan keturunan? Nah, sungguh luar biasa karya Tuhan dalam kehidupan orang semua adik-adik. Ya, orang belajar dari kepercayaan Abraham melalui iman. Iman Abraham adik-adik. Ya toh, Abraham berani mau kasih DP apa? Mau kasih DP anak yang tunggal cuma satu-satunya dapat di usia yang so tua lagi adik. Tapi dia berani, dia mau kasih apa Pak Tuhan karena dia yakin Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya toh. Jadi pembelajaran yang orang mesti ambil dari pelajaran 47 bahwa orang mesti percaya sama dengan Abraham. Apapun terjadi dalam orang hidup, ya, ketika orang percaya bahwa ada Tuhan yang akan memberkati orang hidup, menuntun perjalanan kehidupan orang, maka orang apa berserah diri, toh. Dan orang mesti belajar bahwa benar-benar orang percaya apa janji Tuhan, toh. Kalau janji manusia, jadi langkali apa betul, toh. Langkali hari ini dia berjanji, besok dia apa ingkari. Orang mesti pegang orang kalau orang sobat janji pak orang sama dengan Tuhan. Nah, Tuhan berjanji Pak Abraham sehingga dia mengulangi DP janji bahwa dia akan memberkati Abraham. Nah, dia diberkati Tuhan. Orang juga mesti belajar pegang janji Tuhan dalam orang kehidupan. Karena firman Tuhan bilang tetap dalam petunjuk hidup, Tuhan tidak akan merancangkan apa rancangan kecelakaan tapi damai sejahtera. Ya toh, pengharapan tidak akan hilang, masa depan sungguh ada. Itu semua Tuhan aja, dan ada banyak sekali janji Tuhan dalam apa Alkitab. Cuma kalau orang malas baca, orang mau tahu bagaimana janji Tuhan dalam orang hidup. Kalau orang malas baca Alkitab, ya toh, iya. Tapi kalau orang tahu janji Tuhan lewat Alkitab, orang baca, aduh, orang dapat kekuatan karena ada janji Tuhan di situ. Nah, karena janji Tuhan, ya kekal dan amin, toh. Ya, adikku yang diberkati Tuhan, luar biasa. Janji Tuhan bukan cuma kepada Abraham, tetapi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati orang semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di sorga, luar biasa firman-Mu pada saat ini.
Kami percaya Tuhan, kepercayaan Abraham menjadi contoh bagi kami selaku umat manusia yang percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan berjanji, janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan janji Tuhan akan ditepati sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Makanya Tuhan, kami tetap berserah antara kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, karena Tuhanlah yang membimbing hidup kami, Tuhan yang memelihara hidup kami, Tuhan yang tuntun dan Tuhan yang berkati kehidupan kami. Maka kami serahkan seantero kehidupan kami hanya dalam perlindungan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu biarlah apa yang dilepaskan pada saat ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi membawa berkat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, sembahyang kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa.